Rahayu, gimana tadi? Apa yang dirasakan? Tenang dan nyaman. Wow, bisa menikmati. Menarik. Siapa yang menarik kamu? Ada yang menarik lagi? Mas ada narik-narik? Kayak bisa jalan loh, kayak bisa jalan yang dirasakan tenang sama nyaman saja. Iya, sangat tertarik sama yang tadi. Kalau semedinya yang tadi, kalau patrapnya yang 2 kali apa? Yang pertama sama kedua kesannya apa? Yang patrap pertama itu awalnya itu ya kayak masih banyak gangguan. Patrap kedua sebaliknya awalnya tenang, Setan iblis jin. aku sedang belajar. Yorean hadir, yang Mei hadir. Iya, enggak ya. Apa yang mengganggu? Yang ganggu siapa nggak ada? Kucing. Dia lari tadi pakai. Ini itu kucing kecil. Apa lagi? Curhatkan. Di sini kan Iya. bisa menikmati. Iya. Kalau biasanya kan setiap malam tuh kayak ada senang itu masih. Dekat ya. 2 kali sama ya. Yang 2 kalinya tuh ini mas, sepadan sudah ada yang itu ada mana tuh yang mana? Ini apa? Dia kan tuh gunung. Iya kan sih, nggak tahu mungkin kayak gunung. Di gunung ada asap. Pas tutup mata atau buka mata? Buka mata kan? Gunung bisa kemarin kalau Baru sadar. Dalam lihat gunung itu kesannya apa? Cantik, indah. Terus air mata keluar tadi. Saya lihat gunung itu air mata keluar. Oh sebelum. Dari semua rangkaian patrap 2 kali sampai itu kan ada yang ditanyakan atau ada pesan apa atau ada apa yang mau disampaikan? Patrap aktif itu ya gunanya dalam kehidupan, paling tidak kita itu bisa menjalani kehidupan itu yang selaras dengan kehidupan itu. Kenapa kalau kita harus menikmati aktivitas kita dengan kelenturan itu ya supaya kita tidak komplain. Akhirnya kita di alam kehidupan itu menjadi kehidupan itu sendiri. Selaras dengan kehidupannya kalian sendiri. Kalau nggak selaras tuh jengkel ya. Selaras. Salah satu manfaatnya di situ ya. Yang kedua, itu sekaligus menghilangkan semua dosa-dosa kalian. Semua dosa-dosa itu hilang. Karena Anda sudah menjadi bagian keindahan itu sendiri. Kalau sering begitu, nanti dalam kehidupan kita semakin lembut. Hati kita semakin lunak. Nanti kan nggak dongkol tuh waktu nari. Nggak dongkol kan? Waktu nari nggak jengkel kan? Menikmati kan?
Kemudian hati Anda menikmati kehidupan Anda sendiri. Berarti hati Anda lunak, lembek. Jadi hati yang tidak kaku dan bisa menerima semua perubahan-perubahan terkait kehidupan. Karena hidup itu berkembang dan bertumbuh. Nah, pertumbuhannya hidup itu, perkembangannya hidup itu ya dari mulai hidup yang berkehidupan. Nah, pertumbuhan dan perkembangannya itu setiap detiknya itu berubah hidup kita itu. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kalau kita nggak bisa selaras, itu kita jatuh bangun. Menerima perubahan kehidupan kita itu sulit. Ya, kalau kita mau menerima, itu berarti kan kita setelahnya itu kita telah menyatu dengan perubahan-perubahan sendiri. Kalau bahasa lainnya tuh, kalau itu perbedaan, kita tuh menyatu dengan perbedaan-perbedaan itu. Setelah kita menyatu dengan perbedaan itu tidak ada. Yang ada itu keindahan. Seperti hari tadi kamu naik ke atas gunung, karena kamu lihat gunung tuh indah. Saat Anda di atas gunung melihat ke bawah, ya indah. Gitu? Padahal dalam gunung itu ya jurang, ya semak belukar, ada yang dataran indah, ada yang lereng indah. Kenapa? Ada yang tidak indah, ada yang indah, ada yang baik, ada yang buruk. Kita jadikan satu yang ada dia indahan. Sebaliknya pun sama, saat Anda adalah gunung itu, melihat ke bawah itu nggak ada kekurangan, nggak ada keburukan, yang ada keindahan. Jadi Anda tidak komplain. Kau bisa karena Anda menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Itu. Ya selamat, Anda bisa melihat keindahan itu. Hingga saat Anda di bawah melihat ketinggian itu indah, dan saat Anda menjadi diri Anda melihat luar itu berarti Anda di atas gunung. Itu harus indah. Supaya indah gimana? Menikmati daripada kehidupan Anda sendiri. Nah, salah satu gunanya di situ. Dengan tadi Anda menari itu, Anda berarti menjadi tarian sendiri. Yang melihat itu indah. Keindahan terjadi bila mana Anda menyatu dengan musik dan tarian. Anda menyatu dengan gerak-gerik Anda sendiri. Setelah Anda menyatu dengan gerak Anda sendiri, itu berarti Anda menyatu dengan alam semesta. Itu ya. Ini harus nangkap ya. Nah, dari musik kan kesuksesan, kedamaian, peluang-peluang yang banyak itu menjadi hak Anda, otomatis. Karena Anda sebenarnya itu sumber keindahan sendiri. Bukan mencari keindahan dengan mencari kebahagiaan, tapi Anda nanti kalau bisa begitu Anda yang memberikan kebahagiaan. Yang sumber. Samanya Anda mencari kebahagiaan kan? Nah, kalau Anda bisa menjadi satu dengan tubuh Anda dan gerakan Anda, jadi Anda itu nanti memberikan kebahagiaan. Nah, seperti sumber air. Bukan sumber mencari air, tapi sumber yang mengeluarkan air. Begitu kurang lebihnya. Ya kan? Jadi jangan remehkan tiap gerak-gerik kelakuan adik-adik sendiri dalam kehidupan. Itu keindahan. Bila Anda bisa menyatu dengan gerak-gerik perbuatan kalian sendiri. Jangan remehkan saat Anda solo spell atau menari. Jadi jangan remehkan saat Anda menari. Karena Anda saat menari itu dan Anda bisa menyatu dengan tarian itu, berarti itulah keindahan. Itu. Dan semakin kita menyatu dan menjadi keindahan itu, dosa-dosa, karma-karma itu hilang. Sehingga saat benih kita pasif, teman-teman nanti mudah dalam mengakses kebahagiaan. Nah, terus di situ karena modalnya waktu pasif tadi, waktu aktif itu membawa bekal ketentraman dari yang pasif tadi.
Nah, waktu aktif tadi itu sebagai modal untuk membawa ketentraman saat pasif, saat hening cipta pasif tadi. Jadi antara pasif sama aktif itu saling membutuhkan. Antara baik dengan buruk, kalau itu baik buruk itu saling membutuhkan. Anda bisa diam patra hening cipta itu karena bisa ternikmatinya gerakan setiap hari. Anda bisa menikmati gerakan setiap hari itu dan beraktivitas, menari, itu yang ditentukan dari hasil diam yang berkualitas gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan gulung dan gelap, hidup dan berkehidupan. Itu membutuhkan kehidupan, lagi kehidupan membutuhkan hidup. Ya enggak? Sesuatu yang berkehidupan membutuhkan hidup enggak? Kalau nggak ada hidup, bisa nggak berkehidupan? Nggak bisa. Lah hidup itu bisa hidup kalau dia berkehidupan. Hidup itu setelah itu berkehidupan. Hidup bisa dikatakan itu kalau dia bergerak. Kalau nggak bergerak, hidup nggak? Kayak ini, mati atau hidup ini? Mati kan? Supaya bisa bergerak atau berkehidupan, ketika harus punya hidup. Urip ya urup gitu. Dimamakan lilin itu nyala, dia harus memberikan cahaya. Nah, cahaya tadi itu adalah kehidupan. Hidup itu ya nyalanya lilin tadi. Jadi antara hidup dan berkehidupan tuh satu bagian yang nggak bisa terpisahkan. Hidup itu sifat, kehidupan itu sikap. Itu lahir dan batin. Ribet, menerimanya ribet? Enggak ya? Kalau ribet menerimanya nari lagi. Apa lagi? Kamu terpesona sama siapa? Gerakanmu sendiri. Masih dia tuh. Video lah. Biasanya kayak masih gerakan itu sih mas. Nggak tahu. Nanti dilihat videonya. Ditampilkan di rumah nggak apa-apa tuh. Ditampilkan di rumah nggak apa-apa tuh. Iya, Dia kalau apa kan itu ada yang kamu kan kamu kan nggak melihat gerakanmu, kok bisa tahu? kan dengan mas bilang Ria menarinya seperti burung. Goyang dombret. Goyang dombret. Terus yang di bawah juga mas bilang bayangin iya. Kelihatan sayapnya? Ada sayapnya kelihatan? Oh nggak ada ya? Ada terbang. Jadi kamu menari di bawah atau di atas? Lihat rasanya. Tengah-tengah. Kayak mana ini? Kayak di ini. Bukan di bumi. Atau nggak lupa bumi, udah di tengah-tengah ya. Tadi udah gelas, ada ini nggak ada yang tidak tau. Kamu kesini ya. Jadi saat kamu bisa menikmati, kamu tuh nggak akan merusak kanan dan kiri. Tapi ada gelas sama itu. Kamu sampai di sini, tapi biarin aja. Kalau kamu bisa menikmati itu, kamu nggak akan merusak apa yang sudah ada di sekitarmu. Apa di dalam kehidupan, kalau kita bisa menikmati kehidupan kita dengan cinta kasih sayang, perlakuan kita itu tidak akan merusak alam semesta dan kehidupan semesta itu sendiri.
Jadi kan masih cukup ini. Nanti harus dinikmati lagi. Tadi mungkin ada 1-2 fase yang masih menggunakan pikiran, nggak ternikmati, masih ada rasa malu, masih ada rasa nggak enak. Ke depan lebih gini. Yang di bawah sih, pas masih jadi pertama tuh masih malu-malu. Jadi malu-malu gitu. Besok Minggu pagi ke sini ya, kalau nggak ada kegiatan, dan jam 7 kayak kemarin informasinya. Nanti bisa masukkan sama teman-teman yang lain yang orang tua-tua. Nanti ikut senam di sini ya. Mas, itu bisa jadi suara lain, Mas. Itu bisa jadi suara lain atau Ya, besar-besar saja. kayak yang besar. Iya, besar-besar, jangan kecil-kecil lah. Besar-besar. Yang besar-besar ya. Yang nggak besar itu yang penting besar. Mungkin tempatnya ini nggak cukup. Barang 10 orang nggak apa-apa. Terserah 10 orang siapalah ya. Kalau Amir itu memenuhi tempat itu. Nah, itu satu, jatahnya 2 orang itu satu. Nanti kalau kita dari mencerminkan keindahan, aura wibawa kita itu indah. Seperti bunga yang dicari kumbang. Kalau pasangan itu nggak usah diperhitungkan lah. Pacar, jodoh itu harus dihitungkan. Itu sudah nomor 10. Itu otomatis. Targetnya kita apa? Keindahan. Bukan hanya makhluk yang bernyawa saja. Uang, kesempatan itu loh tertarik. Itu loh kumbang-kumbang. Peluang-peluang itu kumbang. Kalian menjadi bunga, mendatangi. Ya selama ini orang lakukan apa? Dirinya ini bunga, tapi mencari kumbang. Uang, pangkat, kedudukan, kesempatan, apalagi jabatan. Karena dia nggak sadar itu bunga. Dia menjadi kumbang. Ya bunga, setiap manusia itu sejatinya itu keindahan atau bunga itu sendiri. Harusnya apa? Kadang menjadi bunga, kumbang ini datang kan, mengambil daripada sari-sarinya bunga. Atau setiap manusia itu sumber air. Siapapun akan datang mengambil air. Dan yang datang inilah secara fisik manusia, teman, kesempatan, uang, kesehatan, termasuk jodoh pasangan kita. Kalau laki-laki ya perempuan, yang perempuan laki-laki. Itulah yang dibilang kumbang. Nah, selama ini kan bunganya yang jalan. Mencari apa? Mencari kebahagiaan di kumbang. Mencari sari bunga di kumbang. Bunga jalan, mencari sari bunga di kumbang. Kan aneh. Memang sari bunganya ada di dirinya sendiri, kok malah mencari sari bunga di kumbang. Seperti itu manusia itu saat ini. Yang nggak bisa menikmati kelakuan ataupun menikmati kehidupan. Ya, kok bisa nggak bisa menikmati kehidupan? Karena mengenal hidup. Kalau bisa mengenal hidupnya, mengenal dirinya yang sejati, dia akan bisa menikmati kehidupan. Yang ada dia memberikan suatu manfaat kehidupan. Bukan mencari di luar. Keluar itu namanya uruk. Keluar itu adalah menebar cinta kasih sayang atau menebar sari-sari bunga tadi. Menebar karya-karya. Menebar pesona. Ya kalau lawan jenis kan sangat mudah. Sangat mudah. Itu ya.
Nah, hati-hati. Godaannya apa? Lawan jenis. Itu membuat pribadi jatuh. Uang, jabatan, ilmu kesaktian, dan semuanya ilmu-ilmu. Ini membuat kita, derajat kita naik kalau tahu diri. Tapi ini menjadi kita jatuh kalau nggak tahu diri. Semisal apa uang, orang mencari uang ini kepala jadi kaki jadi kepala. Harusnya nggak seperti itu kan. Siang jadi malam, malam jadi sih hanya gara-gara uang. Padahal harusnya uang itu datang sendiri. Seperti kumbang tadi mencari sari-sari bunga. Harusnya uang itu datang sendiri kan. Kenapa kita mencari uang? Ya kan perlu peluang. Lah peluang pun itu kita cari nanti datang sendiri. Karena peluang datang sendiri sehingga kita mengambil peluang itu. Dari peluang itu yang kita ambil, akhirnya apa? Uangnya datang sendiri. Klik. Ya teman-teman tadi belajar untuk mengenal diri. Caranya apa? Dia harus melihat diri. Terus melihat karyamu sendiri ya. Melihat karyanya sendiri. Selama ini kita melihat karya orang luar. Melihat ke sana sini, akhirnya lupa diri saya siapa ya gitu. Gitu ya. Yang terakhir, sebagai menebar kesadaran cinta kasih sayang, kalian di rumah praktek namanya kesadaran indah. Dan saat Anda melakukan kesadaran indah itu, semisal sendal diatur di rumah, piring kotor disuci dan sebagainya, sesuatu yang tidak indah kalian indahkan, itu kalian juga menari dalam diri, memberi keindahan. Itu karya tadi. Kalian memberikan sari bunga. Kalian kan sumber keindahan. Nggak mungkin kalian membuat sesuatu yang tidak indah. Iya kan? Pakai gelas, habis dicuci. Itu kan kalian sumber keindahan. Sesuatu yang kalian pakai pasti harus indah kembali. Bukan pakai gelas dibiarin saja. Jadi kalian harusnya keindahan, kalian harus malah nggak membuat keindahan, tapi membuat logika kan? Pelajaran-pelajaran dasar itu. Teman-teman memahami ini kan dalam melakukannya lebih enak. Kalau sebelumnya mungkin karena pahala, kan gitu berat di sini berat. Besar pahala nggak kelihatan. Berapa pahala ya saya nyuci gelas selama 3 tahun ini. Pahalanya nggak kelihatan. Padahal pahalanya diberikan kita nggak sadar. Hadiahnya diberikan kita nggak tahu. Gitu. Oke, itu aja ya. Lain-lainnya apa lagi? Nggak ada pulang. Bisa latihan lagi ya. Minggu depan. Di rumah kalau ada waktu latihan sendiri ya. Tapi jangan kemasukan ya. Hening sikap pasif dan aktif. Apapun yang hadir usahakan terima kasih. Ada yang mau masuk, biarin aja. Ada yang mau keluar, biarin aja. Kita ini penonton tadi. Karena kita sejatinya sedang memperhatikan semua fenomena yang terjadi. Kalau memperhatikan fenomena terjadi, tadi kan teman-teman memperhatikan fenomena terjadinya, tubuh Anda bergerak kan? Karena memperhatikan kita nonton film itu, akhirnya bisa menikmati fenomena itu. Gitu. Kan enak jadi pemerhati fenomena kejadian. Ya, biarkan semua terjadi kan, biarkan semua terjadi, nggak usah ikut-ikutan, kita ikut campur. Karena itu fenomena kejadian, kita penonton aja. Nggak usah ada yang dibela-bela ya. Dan sampai yang kita bela itu yang paling terkuat lagi. Kita marah-marah. Kita membela saya gitu.
Ternyata yang saya bela itu harusnya saya berlindung padanya. Mau kita mau bela dia, karena kita mau bela dia nggak masalah kok. Kenapa kamu bela-bela saya? Kamu tuh berlindung sama saya saja, nggak usah bela-bela saya. Iya kan? Biarkan semua terjadi, karena kejadian itu natural. Oke, kita sampun bulan waktu, udah lama. Terima kasih. Rahayu.